Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Info Desa TVRI Bengkulu bersama dengan Mbak Rini selaku Duta Petani Milenial. Artinya menjadi tugas menjadi duta ini menjadi pionir, mungkin menjadi contoh juga. Dan salah satu tugasnya mungkin menjadi penyuluh juga di daerah Mbak sendiri. Nah, Mbak tadi bisa menyebutkan bahwa salah satu mungkin tugasnya adalah membuat kebun sendiri di rumah tadi, Mbak. Nah, itu kalau untuk membuat orang bisa membuat kebun sendiri atau berbudidaya atau bercocok tanam sendiri itu seperti apa? Untuk pertama kali kita harus beri contoh dulu ya. Iya. Beri contoh dulu, kemudian posting, nanti dengan sendirinya mereka, keren juga ya. Kita nanam juga gitu. Nah, kemudian juga, nah ini Duta Petani Milenial ya Bang. Sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini sampai detik ini adalah merangsang petani-petani muda untuk keluar semua muncul di permukaan. Sebenarnya kita ini lagi ditunggu loh, ditunggu dunia sebenarnya. Terutama Indonesia untuk menghadapi krisis pangan. Jadi kalau bisa kalau nggak salah program 2045 Pak ya, itu Indonesia udah produksi pangan. Iya. Udah. Dan itu Indonesia tahan secara ketahanan pangannya udah siap lah kasarnya seperti itu ya. Iya. Karena sebuah negara itu dikatakan kuat ketika pangannya tuh udah kuat dulu. Karena urusan perut ini urusan yang paling ini ya, vital ya. Jika urusan perut kita nggak selesai, negara kita akan gampang sekali untuk digoyahkan sana sini. Jadi pertanian itu sebenarnya hal vital. Nah, kemudian yang terjadi sekarang petani muda itu sudah sangat sedikit Bang, rata-rata sudah lanjut usia. Kenapa? Biasanya kalau ditemuin di lapangan gitu, ketemu anak muda, kenapa biasanya sosok anak muda jarang mau ikut di dunia pertanian? Padahal tadi Mbak bilang bahwa ya ini prospek luar biasa dan ini adalah aspek yang vital juga untuk nanti generasi emas Indonesia. Kebanyakan itu gengsi ya. Merasa bahwasanya jadi petani itu tidak ada masa depannya. Dan juga kebanyakan orang tua seperti ini berpikir, cukup kami jadi petani, kamu jangan. Mindset yang seperti itu yang ditanamkan. Jadi malah nggak mau anak muda yang terjun di dunia pertanian. Kalau bisa jadi pegawai kah, atau kerja di kantoran kah. Padahal, mohon maaf, petani itu ketika mereka benar-benar, itu gajinya bisa berkali-kali lipat loh. Memang kita kotor-kotoran ya. Tapi nanti di Duta Petani Milenial ini kan banyak sekali program. Jadi ada pertanian yang nggak perlu kotor sebenarnya. Seperti greenhouse tadi, yang melon itu kan tidak kotor. Dan nggak perlu lahan yang luas loh untuk mulai pertanian. Greenhouse itu hanya butuh 20 kali 10 aja, itu udah bisa menghasilkan omset puluhan juta sebenarnya. Jika di dalamnya melon premium ya. Jadi nggak ada alasan untuk bertani dan nggak perlu gengsi juga sih. Karena memang kita ini bergengsi sebenarnya ya, ini pekerjaan yang bergengsi loh ini sebenarnya. Artinya apa ya, maksudnya brandingnya lagi yang mungkin diciptakan lebih higienis lagi, lebih mapan lagi mungkin untuk para petani yang bisa ininya kan bukan hanya kotor-kotorannya tadi. Dan yang jelas tadi sehatnya karena tema kita ya pertanian organik tadi gitu kan Mbak. Nah, kalau melihat ada nggak sih Mbak perbedaan misalnya kalau kita lagi tanam sayur dengan kita menggunakan pupuk kimia sama organik? Perbedaan yang paling signifikan itu di tanah. Oh, di tanah. Ya, kalau di produknya? Kalau di produknya pertaniannya hasil bisa imbang. Oh, hasil bisa imbang. Bahkan bisa lebih baik. Dari misalnya cabai yang hanya mampu 8 bulan 1 tahun dengan organik bisa 2 tahun lebih kekuatan. Jadi bisa panen berulang-ulang gitu kan. Nah, kalau di tanah yang penggunaannya organik itu akan semakin subur dan semakin banyak cacingnya. Dengan penggunaan kimia, itu tanah akan semakin lama semakin berkurang kualitasnya sehingga akan ada titik di mana pupuk kimia itu tidak mempan lagi. Gitu karena memang benar-benar merusak. Apalagi petani yang tidak tahu SOP.
kasih agak banyak lah biar subur, perasaan mereka kan seperti itu ya. Padahal nggak bisa, kimia tidak boleh. Sama seperti orang demam dikasih parastamol 3 biar cepat sembuh, nggak bisa, adanya membunuh gitu. Sesuai dengan dosis. Sesuai dengan dosis. Tapi kalau organik lebih dikit itu nggak masalah, malah lebih bagus sebenarnya kalau organik. Karena tidak berdampak ke lingkungan. Iya, gitu. Kalau dari masa tanam nih, misalnya kalau kita tanam cabai atau tanam di kebun sendiri atau di belakang rumah sendiri lah, kayak gitu. Itu untuk masa tanam ada perbedaan juga nggak? Atau tetap sama dengan masa tanam sayur masing-masing? Jika sesuai SOP itu bisa sesuai dan bahkan bisa lebih dibanding kimia tadi. Tapi SOP ya, sarannya SOP dulu gitu, sesuai standar. Iya. Target terakhir nih Mbak, mungkin target dari Mbak sendiri untuk ke depan berharap pertanian organik seperti apa? Saya berharap pertanian organik di Indonesia sesuai dengan dialog pertanian ASEAN kemarin, Indonesia bisa benar-benar go organik, ya walaupun tidak 100% lah istilahnya ya, tapi setidaknya. Tapi mudah-mudahan harapannya ya. Harapannya ya, terutama dari segi pangan ya, yang kita makan ini, setidaknya itu harus safe semua. Kemudian terciptanya petani milenial baru, terutama dari kalangan perempuan ya, ini agak langka ya. Oh iya. Bagi perempuan ini langka sekali, dan saya ingin menceritakan bahwasanya petani perempuan itu luar biasa, ibaratnya jalur untuk perempuan itu lebih privilege dikasih privilege ya, beda dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki petani muda biasa, kan perempuan petani jarang gitu ya. Jadi untuk yang perempuan, ayo ya itu privilege-nya kita beda loh sebenarnya gitu. Dan mungkin lebih dihargai dan lebih dihormati lagi untuk bisa membangun pertanian yang lebih sehat ini gitu. Nah, kalau tadi target, kalau ditanya harapan atau pesan juga untuk para petani yang lagi berkecimpung di dunia pertanian dan perkebunan kayak gitu, seperti apa? Harapan saya ke depannya, ayo sama-sama kita mulai go organik untuk menyelamatkan bumi dan anak cucu kita juga. Jadi yang kita pikirkan hari ini, saya harapkan jangan hanya tentang panen, tapi bagaimana tanah kita tetap bisa ditanami 50 sampai 100 tahun lagi. Bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang bagaimana anak kita besok, karena tanah itu adalah warisan ya. Warisan terbaik itu ya tanah yang baik. Ketika kita memberikan tanah yang rusak kepada warisan kita, itu bahasa lainnya adalah amal jariah, tapi dosa jariah ya jatuhnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rini sudah memberikan harapannya, semoga harapannya terwujud dan tetap semangat nih untuk menjadi penyuluh atau menjadi duta petani milenial untuk para pemuda-pemuda di Muko-Muko. Dan semoga semangatnya bisa tertular sampai ke provinsi manapun juga. Terima kasih Mbak Rini ya. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 30 menit tadi. Akhirnya saya Kula Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.